Saya Bahar, Taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan, jurusan Teknologi Penangkapan Ikan, semester 2. Saya berada di Kabupaten Sragen, yang merupakan daerah jauh dari pesisir pantai. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakatnya untuk mengembangkan usaha bidang perikanan, khususnya perikanan budidaya. Saya akan mempresentasikan tentang budidaya ikan nila dan ikan lele sembari melakukan kunjungan di usaha budidaya ikan nila yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Sragen. Budidaya ikan nila dan ikan lele dengan nama usaha Pada Semalang Fresh Fish, yang memiliki visi yaitu menghasilkan ikan segar berkualitas dan bermutu, dengan misinya yaitu menghasilkan panen ikan nila dan ikan lele berkualitas dan bermutu dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Latar belakang pembudidayaan ikan saat ini merupakan kegiatan yang marak dilakukan, baik sekedar hobi maupun memenuhi kebutuhan pangan. Hasil produksi pembudidayaan ikan mencapai kurang lebih 2 juta ton per tahun. Dibandingkan ikan air laut, pembudidayaan ikan air tawar membutuhkan biaya yang tidak mahal, dan ikan air tawar merupakan bahan pangan yang berprotein, murah, dan mudah dicerna oleh tubuh. Keunggulan usaha yang pertama, penjualan secara online. Yang kedua, pengiriman ke antar kota. Yang ketiga, harga terjangkau. Dan yang keempat, segar dan terjamin mutunya. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Strength yang pertama yaitu harga yang cukup terjangkau. Kemudian bisa dilakukan penjualan secara online sehingga memudahkan pembeli. Yang ketiga adalah produk yang dihasilkan segar dan terjamin mutunya. Yang kedua, weakness. Yang pertama yaitu kemasan terbatas. Yang kedua, tidak bisa menghasilkan produk dalam jumlah banyak. Yang ketiga adalah opportunis. Opportunis yang pertama yaitu melakukan banyak promosi sehingga memikat para pembeli. Yang kedua, memperbanyak channel restoran. Kemudian ada threats. Threats yang pertama yaitu pesaing baru. Hambatan yang pertama adalah pesaing baru, yang kedua adalah kurangnya peminat ikan. Alur proses yang pertama yaitu persiapan lokasi. Ikan nila dan ikan lele bisa dibudidayakan di berbagai media. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan ketika memilih tempat. Yang pertama, pilih lokasi yang memudahkan untuk mengawasi kolam setiap saat. Kedua, lokasi yang dipilih tidak ditumbuhi rumput liar atau pohon besar yang bisa menghambat pembuatan kolam. Yang ketiga, lokasi yang dipilih memiliki penyinaran yang baik. Kemudian, alur yang berikutnya ada pembuatan media. Setelah memilih lokasi, selanjutnya pembuatan kolam yang bisa dilakukan kolam terpal, kolam beton, ataupun kolam tanah. Ketiga, ada pemilihan bibit. Ada 2 cara mendapatkan bibit ikan. Pertama, mendapatkan langsung dari indukan. Yang kedua, dengan membeli langsung di pasar atau koperasi perikanan. Yang keempat, ada penebaran benih. Penebaran benih bisa dilakukan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan benih dari plastik ke kolam pemeliharaan. Pastikan selama pemindahan plastik masih tertutup sekitar 5-10 menit. Saat membuka plastik benih, lebih baik tambahkan air kolam sedikit demi sedikit dan perlahan sampai suhu air di plastik sama dengan suhu air di kolam. Kemudian tuang benih tersebut ke kolam secara perlahan. Jumlah benih ikan di dalam satu kolam tidak lebih dari 100 ekor agar tidak menghambat pertumbuhan ikan. Yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan
ada 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu pengelolaan air, pergantian air, dan pemberian pakan. Yang keenam ada panen. Ikan nila dan ikan lele membutuhkan waktu dalam budidayanya dari pelihara sampai panen kurang lebih 3-5 bulan. Kemudian ada break even point. Break even point usaha saya yaitu 3.320.000, yang artinya sudah mengalami BEP jika mengalami harga penjualan 3.320.000. Berarti BEP usaha ini sudah dikatakan mendapatkan keuntungan. Analisis laba dan rugi. Dari perhitungan, untuk penjualan pertama akan mendapatkan 956.000. Kemudian setelah panen yang pertama akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.750.000. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu menggunakan internet marketing melalui website atau media sosial. Yang kedua, penjualan di tempat strategis seperti pasar swalayan. Yang ketiga, memanfaatkan tenaga pelanggan, yaitu dengan promosi melalui media sosial pelanggan. Yang keempat, menawarkan dan menjual produk ke restoran. Yang kelima, menjual produk pada orang terdekat. Kemudian ada target pasar. Yang pertama yaitu orang yang sudah sadar akan kesehatan sehingga mencari makanan memiliki nilai gizi yang tinggi, khususnya dari ikan. Kemudian ibu rumah tangga dengan kebutuhan pangan keluarganya. Dan kemudian ada pelaku usaha restoran, yaitu untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Yang keempat ada pedagang di pasar, sehingga untuk memenuhi penjualan di pasar. Kemudian ada skema BMC. Yang pertama yaitu key partner. Key partner sendiri terdiri dari penjual benih, penjual pakan, usaha restoran, dan jasa pengiriman. Kemudian ada key activities. Yang pertama yaitu menyiapkan lokasi, kedua menyiapkan kolam dan bahan, ketiga memilih benih, keempat menebar benih, kelima pemeliharaan, 6 panen, dan 7 pemasaran. Kemudian ada value proposition. Yang pertama yaitu harga terjangkau, kedua jaminan segar dan mutunya baik, ketiga bisa dikirim keluar kota. Kemudian customer segment. Yang pertama yaitu menjual ikan di pasar, kedua pembeli langsung ke lokasi usaha, ketiga usaha restoran. Kemudian ada cost structure. Untuk biaya produksinya sendiri yaitu 1.944.000 dan biaya pengemasan dan pengiriman yaitu 380.000. Totalnya 2.324.000. Key research. Yang pertama benih, kemudian kolam terpal, pakan, plastik, dan box. Kemudian ada channel. Untuk channel yang pertama yaitu pembelian langsung ke lokasi, kedua via medsos dan toko online, ketiga pasar. Kemudian revenue stream. Harga jual setelah panen yang pertama yaitu 3.800.000 dengan rincian 100 kg nila dan 40 kg lele. Harga per kilogram nila yaitu 30.000, harga per kilo lele itu 20.000. Untuk labanya yaitu 956.000. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.